Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sekar dan teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Putri Nadila dengan NPM 021 dan Muhammad Ismail Faik dengan NPM 075 akan menyampaikan materi yang berjudul konservasi. Adapun topik yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian konservasi, sumber daya hayati, konservasi tanah, dan sistem penghijauan konservasi. Yang pertama ada konsep konservasi. Konservasi berasal dari kata conservation yang artinya pelestarian atau perlindungan. Yang menurut Daryanto tahun 2013, konservasi diartikan sebagai upaya yang dilakukan manusia guna melestarikan atau melindungi alam. Dan menurut ilmu lingkungan, konservasi memiliki makna sebagai upaya efisiensi dari penggunaan energi, produksi, transmisi, atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi, di lain pihak menyediakan jasa yang sama tingkatannya. Kedua, sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam, pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang stabil sepanjang reaksi maupun transformasi fisik. Ketiga, sebagai upaya swaka dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan. Keempat, konservasi merupakan suatu keyakinan bahwa habitat alami dari suatu wilayah dapat dikelola, sementara keanekaragaman genetik dan spesies dapat berlangsung dengan mempertahankan lingkungan alaminya. Di negara Indonesia sendiri sudah berusaha melaksanakan konservasi dengan beberapa metode. Yang pertama ada in situ, kedua ada ex situ, dan kawasan hutan pelestarian alam. In situ berupa cagar alam dan swaka marga satwa. Cagar alam sendiri merupakan kawasan swaka alam yang keadaan alamnya memiliki kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Contoh dari cagar alam itu sendiri adalah cagar alam Gunung Sibela, Gunung Muntis, dan Pulau Waigeo. Dan untuk swaka marga satwa merupakan kawasan swaka alam yang memiliki ciri khas berupa keanekaragaman atau keunikan jenis satwa, dan untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya, seperti swaka marga satwa Cikepu dan swaka marga satwa Tanjung Amolengo. Untuk yang kedua ada ex situ, di mana pelestarian ex situ merupakan upaya pelestarian yang dilakukan dengan memindahkan ke tempat lain yang lebih cocok bagi perkembangan kehidupannya. Contohnya seperti kebun raya untuk mengoleksi berbagai tumbuhan langka yang memiliki tujuan untuk melestarikan plasma nutfah, serta kebun binatang dan taman safari sebagai tempat untuk penangkaran hewan-hewan yang hampir punah dan penangkaran jalak bali di kebun binatang Wonokromo. Ketiga ada kawasan hutan pelestarian alam, yang contohnya adalah Taman Nasional dan Taman Hutan Raya. Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi alam. Dan untuk Taman Hutan Raya merupakan kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan maupun satwa yang alami maupun bukan alami, jenis asli maupun bukan yang asli, yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, serta pariwisata dan rekreasi. Dalam ekosistem hutan, umumnya banyak ditemui konflik konservasi muncul antara satwa endemik dan penguasaan atau HPH, yang disebut dengan hak penguasaan hutan. Beberapa penyebab dari konflik konservasi itu seperti penciutan lahan dan kekurangan sumber daya alam, serta pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat dan permintaan pada sumber daya alam pun ikut meningkat. Sebagai contohnya, pada penduduk Amerika butuh 11 hektar lahan per orang secara alami.
ketiga ada SDA diekstrak berlebihan atau overexploitation, menggeser keseimbangan alami, serta masuknya atau introduksi jenis luar yang invasif baik flora maupun fauna sehingga mengganggu atau merusak keseimbangan alami yang ada. Untuk karakteristik kawasan konservasi itu sendiri meliputi adanya keaslian atau keunikan ekosistem seperti hutan hujan tropis atau tropical rainforest yang meliputi pegunungan, dataran rendah, rawa gambut, pantai, serta adanya habitat penting atau ruang hidup bagi satu atau beberapa spesies, meliputi flora dan fauna, khusus endemik hanya terdapat di suatu tempat di seluruh muka bumi. Untuk yang langka atau terancam punah seperti harimau, orangutan, badak, gajah, serta beberapa jenis burung seperti elang Garuda atau elang Jawa, serta beberapa jenis tumbuhan seperti ramin. Jenis-jenis ini umumnya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Untuk karakteristik selanjutnya seperti tempatnya memiliki keanekaragaman plasma nutfah yang alami. Untuk landscape atau bentang alamnya atau ciri geofisik memiliki nilai estetik atau saintik, serta memiliki fungsi perlindungan hidrogeologi dari tanah, air, dan iklim global, dan memiliki karakteristik penguasaan wisata alam yang alami seperti danau, pantai, keberadaan satwa liar yang menarik. Yang selanjutnya ada sumber daya alam hayati. Menurut Daryanto tahun 2013, unsur-unsur hayati yang ada di alam terdiri dari sumber daya alam nabati berasal dari tumbuhan dan sumber daya alam hewani yang berasal dari satwa. Nah, untuk konservasi sumber daya alam hayati itu sendiri merupakan pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, ada beberapa strategi konservasi sumber daya alam hayati yang dikenal dengan 3P. Yang pertama ada perlindungan proses ekologis yang penting sebagai sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman genetik dan ekosistemnya, dan pelestarian manfaat jenis dan ekosistem. Dalam menunjang terwujudnya program pemerintah berkaitan dengan konservasi sumber daya alam hayati, maka dibentuklah 10 program pokok seperti konservasi di dalam kawasan maupun di luar kawasan, pembangunan taman nasional, pembinaan hutan lindung, pengembangan wisata alam, pembinaan cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam, monitoring dampak lingkungan, perlindungan dan pengamanan hutan, pengembangan sarana dan prasarana, kerjasama luar negeri dan kerjasama dalam negeri. Yang selanjutnya adalah konservasi tanah. Di Indonesia sendiri, tingkat laju erosi tanah pada lahan pertanian berlereng antara 3-15% masih tergolong tinggi, yaitu berkisar antara 97,5 sampai 423,6 per tahun. Padahal banyak lahan pertanian yang berlereng lebih dari 15%, bahkan lebih dari 100%, sehingga membuat laju erosi dipastikan sangat tinggi. Hal ini terjadi terutama disebabkan oleh curah hujan yang tinggi serta kelalaian penggunaan lahan dalam menerapkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air. Nah, konservasi tanah itu sendiri bertujuan untuk mendapatkan tingkat keberlanjutan produksi lahan dengan menjaga laju kehilangan tanah. Erosi merupakan proses alam yang sama sekali tidak dapat dihindari, khususnya untuk lahan pertanian. Maka yang dapat dilakukan pemerintah maupun masyarakat adalah dengan mengurangi laju erosi tersebut. Nah, untuk itu maka diperlukan strategi konservasi tanah seperti melindungi tanah dari hantaman air hujan dengan penutup permukaan tanah,
mengurangi aliran permukaan dengan meningkatkan kapasitas infiltrasi, meningkatkan stabilitas agregat tanah, mengurangi kecepatan aliran permukaan dengan meningkatkan kekasaran permukaan lahan. Nah, secara garis besar, konservasi tanah dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama ada konservasi secara agronomis, kedua secara mekanis, dan yang ketiga secara kimiawi. Untuk yang secara agronomis dilakukan dengan penggunaan tanaman atau tumbuhan maupun sisa tumbuhan dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi laju erosi dengan cara mengurangi daya rusak hujan yang jatuh dan jumlah daya rusak aliran permukaan. Nah, untuk konservasi secara mekanis dilakukan dengan mengutamakan pengolahan atau cara pembajakan lahan pertanian. Dan untuk konservasi secara kimiawi dilakukan dengan cara pemberian bahan kimia pada tanah untuk penyuburan. Yang selanjutnya ada sistem penghijauan konservasi. Konservasi merupakan upaya untuk melestarikan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta menyelamatkannya dari kerusakan, hilang, bahkan punah. Untuk wilayah perkotaan sendiri, muatan konservasi ini lebih ditujukan pada sumber daya atmosfer, tanah, dan air. Dalam artian luas, konservasi juga merupakan usaha rehabilitas dan reklamasi, serta merupakan upaya membuat lingkungan perkotaan atau lahan marginal menjadi lebih baik dan lebih produktif yang dapat dipertahankan kesinambungannya. Dengan demikian, sistem pertanaman konservasi menggunakan pendekatan yang menyeluruh atau holistik dan terpadu dalam memanfaatkan sumber daya alam, baik pada lingkungan kritis maupun marginal agar lebih produktif dan lestari potensinya. Nah, selain itu juga memperhatikan kaidah keterkaitan yang saling menguntungkan antara komponen-komponennya. Wadah dan kegiatan komponen-komponen usaha penghijauan itu seperti rumah hunian, pekarangan, tegalan, kebun campuran, lahan terbuka maupun ruang-ruang publik lainnya. Nah, seseorang penghuni yang tinggal memiliki satu atau lebih wadah dari unit-unit usaha penghijauan maupun ada kalanya mereka memiliki seluruhnya seperti halaman rumah, pekarangan, kebun campuran, tegalan, dan ruang terbuka di masyarakat tergantung kepada pemilik wadah-wadah tersebut dan melihat kepada penanaman atau kedudukan warga itu sendiri, apakah dia penggarap, apakah pemilik maupun pemilik yang bukan penggarap. Nah, hasil pemantauan pengaruh status lahan terhadap konservasi tanah menunjukkan bahwa pemilik lahan dengan yang sudah memiliki sertifikat kepemilikan lebih memperhatikan konservasi tanah daripada mereka yang bukan pemilik lahan. Nah, sistem sakap, sewa, dan gadai menghambat usaha penghijauan konservasi karena cenderung untuk memanfaatkan lahan secara maksimal dengan biaya yang minimal. Berdasarkan hal tersebut, maka sasaran utama dalam kegiatan sistem penghijauan konservasi adalah pemilik lahan atau pemilik lahan yang bukan penggarap. Merekalah yang perlu diberi pengertian tentang penghijauan konservasi sebagai dasar untuk memberikan persyaratan bagi pengelolaan lingkungan kota. Itulah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Semoga dengan adanya ilmu ini kita jadi lebih tahu dan mau berkontribusi dalam menjalankan konservasi demi menjaga kelestarian alam. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.